Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara daftar GoFood di tahun 2025. Ini ada update terbaru guys ya. Cara daftarnya seperti apa? Langsung kita saksikan videonya nih. Ini sumbernya juga langsung dari GoFood-nya ya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Kita sambil simak videonya dan kita bahas videonya. Oke. Teman-teman, pertama buka aplikasi GoBiz, lalu klik daftar GoBiz. Kemudian masukin nomor telepon teman-teman yang sebagai pemilik usaha dan yang pengen digunakan sebagai pendaftaran. Habis masukin nomor pemilik, klik lanjut. Nah, nanti tuh bakal akan dapat kode OTP. Jadi pasti nomornya aktif. SMS ya, bukan WhatsApp. Atau WhatsApp juga bisa. Oke. Setelah memasukkan kode OTP, teman-teman masukin alamat email. Ya, alamat email ini alamat email untuk usaha. Lalu klik lanjut. Nah, sekarang ini pilih jenis usaha perorangan. Kalau misalnya belum terdaftar sebagai suatu PT atau CV. Lalu teman-teman klik aja usaha milik perseorangan. Nah, tapi ini yang banyak ditanyain juga nih, nomor Anda udah terdaftar di GoPay atau belum? Ini banyak banget di kolom komentar nanyain, Bang, kok saya nomornya nggak bisa atau apa? Nah, ini contoh kalau misalnya nomornya teman-teman itu belum pernah terdaftar di GoPay atau GoPay Plus ya. Jadi ini cara yang belum pernah terdaftar dulu. Nanti ada versi yang sudah pernah terdaftar. Jadi saksiin videonya. Kalau misalnya teman-teman nomornya belum terdaftar, siapkan dulu KTP-nya, foto, pastikan posisi KTP sesuai dengan area kotak garis putih ini nih yang dilihat. Kemudian teman-teman akan diminta untuk selfie, posisikan wajah Anda tuh di dalam lingkaran ini ya, kelihatan contohnya. Dan posisikan sampai foto ini berhasil. Sampai berhasil, nanti akan ada proses seperti kayak gini nih, data akan lagi diproses. Dan ini jangan sampai ke close ya, sama proses. Nah, kalau nomor Anda sudah terdaftar di GoPay Plus, gini cara pendaftarnya, beda sama yang tadi. Nggak perlu foto kayak tadi, teman-teman langsung lihat ke, maka teman-teman langsung kayak gini nih, halaman seperti ini ya. Langsung aja mulai verifikasi wajah. Langsung klik ya. Jadi nggak usah KTP tadi. Kemudian teman-teman akan diminta selfie lagi, pastiin wajah kayak lingkaran tadi, bedanya nggak pakai KTP. Nah, kalau udah berhasil, akan ada muncul checklist hijau seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa melanjutkan proses lanjutan pendaftaran. Pada tahap pertama, teman-teman pilih lokasi outlet teman-teman. Ya, dengan cara klik pilih lokasi. Nah, di sini juga nanti pasti akan nanya, di part ini yang banyak orang suka jadi salah satunya adalah gagal daftar. Kenapa? Karena teman-teman lupa ngechecklist. Itu perhatiin ya, di kanan itu tuh ada checklist. Pastiin checklist GoFood-nya sama GoPay-nya. Atau kecuali memang nggak mau jualan GoFood, cuma mau pakai GoPay-nya aja, ya pasti GoPay-nya aja. Tapi ya, saya rasa semua yang ngikutin video ini pasti pengen daftar GoFood. Jadi pastikan itu ke checklist. Jangan sampai ke checklist. Itu yang ungu ya, di pojok kanan itu tuh. Ya, ini ungu itu. Oke, pastiin ke checklist. Kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di tahap kedua, isi detail usaha seperti nama usaha. Pada lokasi juga klik alamat dan titik lokasinya sudah tepat. Kemudian isi nomor telepon untuk usaha dan email outlet. Gitu. Dan kalau misalnya ada pajak restoran, teman-teman masukin aja di 10%. Jangan lupa di checklist ya. Tapi kalau belum, ini bisa juga di skip aja. Lalu lanjutkan. Tahap yang berikutnya adalah isi kelengkapan rekening bank. Ya, pastikan ini untuk proses pencairan ya. Kemudian teman-teman lihat juga nih, ini kan ada nama bank-banknya nih, jangan sampai salah gitu. Maksudnya pastiin banknya ini adalah aktif, bukan e-wallet ya atau e-money ya, itu nggak bisa. Jadi harus nomor rekening yang aktif. Jadi kalaupun memang nomor rekening tapi nggak aktif, itu nanti nggak akan bisa. Nah, klik pilih. Nah, kemudian nanti masukin nomor rekening banknya, pastikan valid. Nanti dia akan keluar nih contohnya seperti ini. Kemudian klik lanjutkan. Teman-teman bisa menggunakan nama rekening sama yang beda dengan yang daftar. Selanjutnya tahap yang berikutnya adalah teman-teman pastiin semua data usahanya itu benar atau enggak, di cross check lagi semuanya. Kemudian klik kirim. Nah, kalau sudah muncul halaman seperti ini, berarti teman-teman sudah menyelesaikan proses pendaftaran. Kemudian klik tombol pembaruan secara berkala. Nah, ini cepat ya. Kalau memang sudah disetujui, akan langsung lanjut buat menu GoFood, biar bisa langsung proses berjualan. Jadi ini lebih cepat ya dibanding yang dulu-dulu kalau misalnya itu ada proses beberapa hari. Makanya ini update terbaru di daftar GoFood 2025. Kemudian lengkapi profil restoran
jam operasional, dan kemudian daftar menu. Klik profil restoran terlebih dahulu, ya, masuki foto profil restoran. Tapi kalau misalnya belum punya foto profil restoran, bisa memilih pakai foto-foto yang disediakan dari GoBiz, ya. Kemudian teman-teman masukkan juga kategori makanan, 1-3 kategori makanan tersebut yang sesuai dengan makanan yang dijual sama teman-teman, ya. Kemudian teman-teman klik aja jam operasional di sini ya. Setelah jam operasional ini sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi teman-teman harus pastiin minimal 2 hari dalam seminggu. Kalau yang waktu itu kan beda ya, 3 kali dalam seminggu dengan minimum 2 jam setiap harinya. Gitu. Jadi agak sedikit beda nih sama yang dulu. Kemudian simpan. Dan yang terakhir adalah daftar menu. Klik daftar menu. Isi kategori menu, nama menu yang akan dijual, fotonya juga jangan lupa, ya. Namun jangan lupa untuk melakukan pendaftaran, teman-teman jangan lupa minimal 1 menu yang ada di GoFood. Nah ini juga berbeda. Sebetulnya waktu itu dibilang itu, kalau yang zaman dulu itu ya, itu minimal 3 menu ya. Sekarang ini 1 menu aja udah bisa buat jualan di GoFood. Lalu klik simpan. Klik tanda panah untuk ke halaman selanjutnya. Dan lihat juga status kelengkapan datanya teman-teman. Kalau semuanya udah ke checklist kecentang ini, berarti teman-teman sudah berhasil melengkapi data outlet. Langsung aja ke mulai berjualan di GoFood. Nah, sekarang ini pertanyaan yang banyak banget. Gimana kalau datanya kita ditolak? Itu akan keluar seperti ini. Nah, tampilan ini akan muncul kalau misalnya verifikasi iktp teman-teman itu ditolak. Ya, menandakan bahwa iktp-nya itu tidak memenuhi syarat atau ketentuan. Nah, itu cek aja di bawahnya, tinggal dicek kendala. Jadi, jangan tanya lagi, Bang, kenapa, Bang? Nah, itu ada cek kendalanya, gitu. Nah, bisa diproses coba lagi untuk perbaiki foto atau iktp. Bisa jadi kayak nggak kelihatan, nggak jelas, nggak sesuai SNK-nya lah, gitu. Atau kalau nggak KTP-nya buram biasanya, atau kalau nggak kena cahaya. Jadi kayak backlight gitulah si KTP-nya. Terus foto mukanya juga kurang jelas, itu bisa mempengaruhi. Jadi pastiin fotonya itu benar-benar juga proper kelihatan. Gitu. Kemudian juga bisa cek artikel bantuan kalau misalnya ada beberapa kendala yang tidak teratasi. Nah, itu cara daftar GoFood di tahun 2025. Udah tahu ya? Jadi itu tadi proses cara daftar GoFood di tahun 2025 yang sedikit berbeda dan update terbaru ya. Kayak contohnya tadi, saya selalu mengingatkan lagi, jangan sampai lupa ngechecklist si GoFood-nya gitu. Karena kalau misalnya itu nggak dicek, ya nanti nggak akan bisa jualan. Udah gitu, yang sekarang ini update terbarunya lagi adalah jualan minimum 2 hari dalam seminggu, terus juga 2 jam. Tapi saya nggak nyaranin, saran saya adalah kalau bisa buka full seminggu. Kalaupun memang harus libur, sehari aja. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget aja dicantumin aja di kolom komentar. Dan boleh banget lagi di video ini di like, di subscribe, dan di share, karena di luar sana siapa tahu ada yang membutuhkan. Dan buat saya ya bisa dapat ads-nya. Oke? Selamat berjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.